Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Salam damai Indonesiaku. Halo teman-teman yang sudah hadir di channel Laude Rahim bin Ali. Kita akan ulas bagaimana atau siapa Panglima TNI yang dipilih Jokowi. Tema ini saya sengaja angkat karena banyak yang membahas siapa sih Panglima TNI yang dipilih Pak Jokowi. Sebelumnya saya ingin sampaikan kepada semua yang menonton video ini. Biasanya kalau saya membuat video, pertama saya selalu sampaikan bahwa kalau ada yang salah harus kita minta maaf. Kalau ada yang punya istri atau punya orang tua, ciumlah tangan orang tua dan selalu berbuat kebaikan, karena kebaikan itu yang akan menemani kita ketika kita pulang menghadap Sang Pencipta. Oke, baik teman-teman yang sudah hadir di channel Laude Rahim. Seperti yang saya bilang tadi, tema siapa Panglima TNI yang dipilih Pak Jokowi. Seperti kita ketahui bahwa Panglima TNI Marsikal Hadi Cahyanto memasuki masa pensiun pada bulan November mendatang. Kemudian untuk mengusulkan calon pemimpin, calon Panglima pengganti Marsikal Hadi Cahyanto, Presiden Joko Widodo harus mengusulkan satu nama calon kepada DPR RI untuk dibahas dan mendapat persetujuan dari Dewan. Sampai malam ini atau sampai hari ini, Presiden Joko Widodo belum menyerahkan nama calon presiden itu kepada DPR RI untuk mendapat pembahasan. Dan sampai berita ini saya turunkan, saat ini ada 3 nama calon Panglima TNI dari ketiga angkatan seperti diketahui dan sudah menjadi pembahasan di media sosial. Seperti berita ini saya kutip dari TV One dan saya mengulas. Pertama adalah Jenderal Andika Perkasa. Beliau sekarang Kasat. Kemudian Kasal Laksamana Yudo Margono. Dan ketiga, Kasau Marsikal Fajar Prasetyo. Di tengah tantangan global dan regional, siapa sosok yang akan menjadi pilihan Presiden Joko Widodo kepada 3 sosok yang disebutkan tadi di atas untuk menjadi Panglima TNI? Di tengah tantangan negara saat ini, sejauh mana modernisasi di tubuh TNI menghadapi ancaman terhadap NKRI? Persoalannya yang di depan mata adalah urusan dengan Cina terkait klaim atau tumpang tindih wilayah di Laut Cina Selatan. Ini penting sekali karena siapapun yang dipilih nanti oleh Presiden Joko Widodo nanti sesuai dengan kebutuhan. Artinya kebutuhan apa saat ini yang sangat strategis mengenai Laut Natuna, di mana berdampingan dengan Laut Cina Selatan.
juga ancaman dinamika strategis Laut Natuna Utara dan Laut Natuna Selatan. Kita semua tahu bahwa kapal-kapal selam akan menjelajah kawasan yang menjadi klaim negara tersebut, seperti kapal selam dari Australia. Di tempat terpisah, terkait dengan belumnya diserahkan nama-nama sebagai pengganti calon panglima oleh Presiden Joko Widodo. Di tempat terpisah, Komisi 1 DPR RI meminta Presiden Jokowi untuk segera menyerahkan nama pengganti menggantikan Marsikal Madya Hadi Cahyanto dan sampai malam ini belum diserahkan, sebagai kalau usulan itu oleh Presiden Jokowi sudah disampaikan kepada anggota DPR RI, maka akan dibahas oleh komisi yang membidangi pertahanan, kemudian dibawa ke paripurna. Sementara anggota fraksi Komisi 1 DPR RI dari PDIP, Effendi Simbolon, menyatakan apabila Presiden Joko Widodo belum mengirim surat kepada DPR RI untuk dibahas nama calon pengganti Panglima TNI, maka kemungkinan diundur pada sidang berikutnya. Karena kami sudah jadwalkan, kan tanggal 7 hari Kamis sudah penutupan masa sidang oleh Effendi Simbolon pada wartawan. Oleh karena itu, misalkan saja malam ini Pak Jokowi mengirim surat kepada DPR RI, maka bisa saja besok dilakukan paripurna untuk dibicarakan di Komisi 1. Panglima TNI sangat strategis. Kemudian Komisi 1 akan melaksanakan test and proper test. Karena untuk test and proper test, DPR RI sudah punya aturan normatif menurut Effendi Simbolon. Oke, kita tunggu saja perkembangan kapan Presiden Jokowi akan menyurati satu usulan nama yang akan diserahkan kepada DPR RI. Teman-teman semua pencinta channel Lawode Rahim, jangan lupa subscribe, like, share, and komentar supaya Anda bisa mendapatkan berita-berita dari channel Lawode Rahim. Anda bisa mendapatkan berita-berita terbaru. Oke, dari channel Lawode Rahim selalu memberikan informasi-informasi yang terbaik dan terdepan, dibicarakan di obrolan rakyat cerdas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.